Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Aconobi bareng gue Rezandi. Ya, kali ini langsung aja kita bakal ngebahas helm GPR ZR16. Ini harganya terjangkau, cuman 285 ribuan aja. Gimana detailnya? Kita bakal bahas, cuman biar nggak bosan, sekarang gue bakal bawa kalian ke jalanan dulu buat nyari tahu impresi pemakaian dari si helm GPR ZR16 ini. Jadi sekarang ayo kita jalan dulu. Oke, sekarang kita udah di jalan buat nyari tahu gimana impresi pemakaian dari si GPR ZR16 ini. Gue tutup dulu si visornya biar lebih kedap dikit. Oke, jauh lebih kedap. Setelah ditutup emang kita coba buka ventilasi juga. Oke, pertama gue mau ngomonginnya soal fitment dulu deh. Jadi perlu di highlight. Helm ini sizingnya lebih besar dari yang seharusnya gua pakai. Karena ini helmnya size L. Gue dapatnya size L karena nyari di semua toko size M itu belum ada, dan waktu gua nanya ke si pihak GP Industries-nya lewat marketplace, ternyata yang size M-nya masih diproduksi dan belum tahu beresnya kapan. Jadi ya mau nggak mau untuk ngejar waktu, akhirnya gue beli yang size L. Dan ternyata size L-nya ini nggak terlalu besar, masih wajar aja gitu, masih naik satu up size lah, satu size. Jadi kalau pakai M kayak beneran gue ngepas banget. Ntar gue jelasin di studio deh soal fitmentnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lanjutin lagi ngomongin soal ventilasinya. Kalau ngomongin soal ventilasi sih kayaknya ini nggak terlalu apa ya, masih belum terlalu masif. Cuman emang ada sayup-sayup masuk, kerasa sih sayup-sayup masuk, dengan catatan ada lapisan yang dibuka di dalam si interiornya. Jadi ada lapisan penghalang, itu gue buka dulu biar alirannya makin lancar gitu. Ini kerasanya di speed 50 ada kerasa anginnya masuk gitu. Cuman ya masih so-so sih, belum terlalu yang mengalir banget gitu. Dan dengan ventilasi yang terbuka di speed 50 itu kerasa ada siulan, bunyi siulan gitu lah dari ventilasinya. Dari area top air ventilation muncul bunyi siulan, dan itu hanya terjadi di kecepatan 50 km ke atas saja gitu. Kalau misalnya speednya rendah itu nggak akan kedengeran sih sebenarnya. Kita coba speeding dulu. Ya, muncul kebisingannya waktu speednya udah nyampe ke 60 km per jam. Itu mulai ada kebisingan di area interior, di area cheekpad, karena angin masuk lewat situ sih sebenarnya. Dan ini gue udah pakai speaker intercom terpasang di sini, walaupun gue tidak memasang intercomnya, tapi gue pakai mikrofonnya aja sekarang dan menggunakan speakernya. Dan ternyata walaupun ada slot speaker intercom, helm ini tetap speakernya setelah terpasang tuh tetap nyentuh telinga gue, terutama di area telinga bagian atas. Ini ketekan sih, kayak nempel aja gitu. Jadi nggak leluasa. Emang di daerah situ, di daerah area telinga ini kurang leluasa. Walau setelah dipasang speaker intercom, itu notesnya sih. Cuman untuk visornya, ini visornya clear banget. Enak, jernih ngelihatnya, karena emang dia ini visornya sama dengan si JPX Nova X V2. Jadi itu sih beberapa catatan waktu dipakai riding soal tingkat kebisingannya. Cukup oke lah ya, di 60 km per jam ke atas mulai bisingnya, jadi masih wajar. Lalu untuk fitmentnya gue tidak bisa memberikan pendapat yang lebih objektif lagi karena ini size-nya kurang tepat. Dan untuk ventilasinya ya masih so-so lah, belum sampai yang impresif. Cuman harganya kan murah, jadi ya masih banyak pengecualian karena harganya emang murah. Dan catatan terakhirnya hanya soal slot speaker intercom yang menurut gue ini belum leluasa gitu. Kita coba lagi speeding. Sekarang kita naik ke 70. Ya, jadi bisingnya emang 80 km per jam tuh dari area ventilasi atas itu kerasa banget bisingnya, parah. Gila, yang nempel lagi. Gitulah kira-kira si helm ini. Sekarang kita balik lagi ke studio. Ya, jadi kurang lebih seperti itu impresi pemakaian helm ini di jalan. Kalau misalnya di studio ini tetap gua pakai karena buat ngeliatin ke kalian gimana terlihatnya helm ini waktu dipakai gitu ya. Jadi ini helmnya waktu gue pakai fitmentnya seperti apa, dan sambil gue jelasin dikit-dikit.
Kita tutup visor. Ya, kayak gitulah. Kalau tampak belakangnya seperti ini. Oke. Dan memang fitment dari helm ini kayak gimana ya? Dia oval shape kan? Dia oval shape untuk head shape-nya. Dan tidak kayak yang ada yang spesial sih, karena memang dia masih yang helm dengan fitment yang biasa aja gitu ya, untuk helm 200 ribuan. Jadi kalau misalnya kalian biasa pakai helm dengan fitment yang meluk, yang mengcover ngunci banget cheek padnya, ngunci banget crown padnya, mungkin ini bukan pilihan yang tepat. Tapi kalau misalnya kalian pengen helm dengan fitment yang lebih ringan, lebih loose gitu ya, lebih kayak ya udah helm aja cuman tampilan oke, ini bisa jadi opsi gitu. Nah, emang fitmentnya seperti itu adanya. Ditambah lagi, ini helmnya size L, sementara lingkar kepala gua tuh 56 cm atau 55,5. Biasanya pakai size S atau size M, dan helm ini harus upsize. Size L-nya nggak longgar banget, tapi juga nggak ngunci banget gitu ya, jadi dia masih kayak oke, dipakai di jalan juga nggak sampai kopong banget size-nya walaupun kebesaran gitu ya. Dan intinya emang kalian perlu upsize sih. Untuk lingkar kepala 57 sampai 58 mendingan pakainya size L, dan untuk lingkar kepala lebih besarnya misalnya 59 60 itu pakainya XL. Jadi perlu upsize di helm ini. Oke. Dan kelebihannya soal kekedapannya di area seperti ini, area yang tertutup, yang kita diam gitu ya. Ini waktu kita tutup si visornya, suasananya langsung berubah gitu, langsung kayak lebih hening, karena emang kebantu dengan visor yang cukup oke, ditambah juga ada cheek pad atau ada EPS di bagian pipinya dengan konstruksi yang cukup baik. Jadi itu yang menarik dari si helm ini. Kekedapannya oke sih untuk helm ini. Dan untuk ruang telinganya dia nggak terlalu luas banget, karena ini mepet juga ke si plat cover ABS-nya, dia kayak yang hampir nempel gitu telinga kita ke si cover ABS-nya. Jadi waktu pakai speaker intercom yang lebih tebal mungkin bakal sedikit atau menyentuh telinga kalian sih. Dan ya ada lagi, cuman waktu kita lagi tuck in atau lagi tengah ke atas, ini agak menahan ke leher untuk fitmentnya. Tapi helmnya emang ringan sih, karena ini helmnya cuma 1350 gram aja untuk bobotnya. Jadi itu cocok buat teman-teman yang nggak mau ribet pakai helmnya, pakainya helmnya lebih lama di perkotaan. Ini mungkin bisa jadi opsi karena helmnya ringan, nggak bikin pundak pegel gitu ya. Kepala juga terasa ringan. Oke sih, dan sekarang kita coba sunglasses atau glasses fit-nya. Karena ini helmnya single visor, tanpa sun visor kita coba pakai sunglasses. Di sini dan oke, karena sebenarnya helm ini tidak ada fitur glasses fit, tapi tetap bisa terpasang si kacamata di sini. Dengan catatan ruangannya emang tidak leluasa, masih sempit sih ruangannya. Karena ini si frame-nya lumayan neken ke kepala gue sih di sini. Cuma masih bisa dipakai gitu, masih bisa pakai sunglasses. Oke ya. Kita naikin dikit, kita turunin ya. Jadi emang agak menahan aja sih, walaupun tetap bisa dipakai kacamata ya. Jadi catatannya seperti itu, tidak ada ruang khusus, cuman tetap bisa sih, masih aman sih. Ya mungkin kalau misalnya kalian udah pakai helmnya dengan kacamata, dengan durasi cukup lama 30 menit, mungkin perlu refresh dikit, dibenerin posisi kacamatanya dan riding lagi. Gitu aja sih, karena emang tidak ada slot khusus untuk si kacamata. Oke. Jadi sekarang kita bakal ngebahas detailnya dari helm ini. Untuk detailnya, pertama kita bahas desainnya dulu. Untuk desainnya emang helm ini kelihatan aerodynamic looks gitu ya, dengan spoiler yang cukup panjang di sini dan juga lebar ke bawah gitu ya. Jadi helm ini kelihatan racing look juga dengan tambahan spoiler di belakangnya di sini. Bukan tambahan sih, cuma ini udah built-in spoilernya gitu ya. Dan untuk lekukannya emang untuk bagian depan sebenarnya dia masih simple banget, polos banget, rounded banget untuk bagian depan di sini. Tidak dilakukan apapun, tapi kalau dilihat dari bagian samping, dia ada lakukan yang menyatu sampai ke spoilernya di sini, begitupun area sampingnya dan juga bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini dinamis banget dan sedikit menukik ke arah atas gitu ya. Untuk bagian belakang dari si helm GPR ZR16 ini. Itu untuk si lekukannya, dan untuk dimensinya sih ini kelihatannya kayak lebar gitu untuk si helmnya tuh. Jadi dia oval, cuman dia lebih lebar juga, dan dia kesannya lebih pendek malahan kalau dari area belakangnya gitu. Cuman untuk kiri kanannya
ke sampingnya dia cukup kelihatan kayak lebar gitu loh. Kalau menurut gue ya, coba di sini. Ini menurut penglihatan gue sih seperti itu ya. Dia cukup lebar, mirip dengan yang GPR RR15-nya lah untuk si bentukannya gitu. Dan untuk top air ventilation-nya di sini punya dimensi yang cukup besar dimensinya untuk mengimbangi dimensi dari si spoiler juga. Jadi dia seimbang nih dimensinya, untuk si top air-nya besar, spoiler juga dia besar. Mekanismenya menggunakan mekanisme sliding di sini dengan tuas yang cukup besar. Jadi ini gampang untuk diraih oleh tangan kita walaupun memakai glove di sini. Jadi ini oke untuk si mekanismenya gitu. Lalu untuk brandingannya hanya bagian depan ada GPR di sini logonya dengan warna gold, dan untuk eksterior berwarna biru seperti ini. Jadi ini warna birunya biru gelap, emerald blue ataupun kayak midnight blue untuk birunya, dan untuk brandingannya jadinya warna gold. Di sampingnya ada GPR, ada ZR16 untuk bagian samping kiri kanannya. Dan untuk bagian belakang pun ada brandingannya di sini GPR helmet ZR16. Itu untuk si brandingannya. Ya, tapi kalau ngomongin soal desain kan pasti selera masing-masing sih ya, suka atau enggak. Cuman buat teman-teman yang suka agresif look, racing look gitu walaupun open face, ini mungkin bisa jadi pilihan. Nah, sekarang lanjut ke bagian visornya. Untuk bagian visornya di sini dia bisa tukeran sama JPX Nova XV2 karena dia visornya sama. Jadi untuk materialnya menurut gue secara subjektif ini oke sih, kelihatan kokoh untuk si visor di sini. Lekukannya juga enak, melihatnya minimalis, bagian bawahnya dilakukan, bagian sampingnya pun di sini dilakukan. Jadi untuk visornya gue nggak ada keluhan, detailnya pun baik. Ada emboss GP Industries bagian kirinya, dan di bagian sebelah kanan di sini ini ada tulisan information gitu, kayak tulisannya kayak if not warranted, shatterproof, if tinted for daytime use only. Jadi dia tidak shatterproof juga, tidak menggaransi shatterproof. Dan juga kalau misalnya dia warnanya smoke, itu tidak disarankan untuk dipakai di malam hari, hanya untuk siang hari aja gitu. Karena emang helm ini ada opsi bisa mendapatkan yang visornya warna smoke bawaannya, cuman kemarin kehabisan, jadinya gue dapatnya yang warna clear gitu. Oke, jadi untuk visornya, dan di area bawahnya di sini dia ada stopper visor di sini, walaupun minimalis, cuman ada stopper visor. Dan untuk rekatnya dia ada levelingnya nih, ada leveling, ada geriginya gitu, ada leveling, ada stepping, dan ini posisi paling atas, paling terbuka. Untuk turunnya tuh dia ada beberapa step, kita coba 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 step sampai ke menutup sempurna. Lalu kalau melihat celahnya di sini, ada celah yang emang kemungkinan besar air masih bisa masuk di area di sini gitu ya, di area celah antara visor juga si karet talang airnya gitu. Karena emang karetnya sebenarnya rapi banget sini, karetnya rapi, cuman tidak menonjol sampai nempel ke si visornya, itu aja sih. Cuman untuk detailnya dia oke untuk karet-karetnya sampai ke belakang, sambungannya di cover juga tepat di bagian tengah gitu. Jadi menarik sih, untuk detailnya sejauh ini masih oke. Untuk harga helm cuman 200 ribuan aja. Dan untuk materialnya, helm ini menggunakan bahan ABS yang sudah tersertifikasi atau terhomologasi SNI. Jadi sudah SNI, bahannya ABS, ya wajar bahannya ABS karena emang harganya terjangkau. Cuman tadi kalau misalnya gua gerakin ada bunyi-bunyi kan, nah kayak gini ada bunyi-bunyi. Sebenarnya bunyinya itu bukan dari si shellnya, cuman gesekan dari si spoilernya dan juga si shellnya. Karena emang shellnya ini kan sebenarnya bahannya tuh dia bisa flex gitu ya, bisa lentur gitu untuk si shell tuh pasti. Cuman untuk si part ABS di spoiler di sini, ini bahannya rigid banget, kaku banget. Jadi waktu kita ngegerakin si shellnya, dia pasti menimbulkan bunyi. Nah, itu aja sih untuk detail di eksteriornya. Sekarang kita bakal lanjut bahas soal interiornya. Oke, di bagian interior yang pertama itu sistem pengunciannya. Dia menggunakan sistem penguncian Micromatic Retention System dengan detail yang cukup baik menurut gue. Ada logo atau emboss GP Industries di sini. Materialnya kerasa solid untuk si kunciannya, chin strapnya di cover menggunakan padding, dan juga ada material kulit sintetis senada dengan si padding area bawahnya di sini. Jadi untuk paddingnya menggunakan 3 bahan tekstil, ada bahan kulit sintetis, bahan mesh di sini, dan juga untuk bahan utamanya ini bahan yang cukup lembut, cuman dia bahannya kayak microfiber untuk kaca, bener nggak sih? Yang garis-garis gitu, dan dia lembut, cuman emang nggak terlalu menyerap keringat aja sih di sini biasanya kayak gini. Cuman emang si padding-paddingnya nggak terlalu tebal untuk helm ukuran L di sini gitu.
Dia paddingnya tipis sih di sini, crown padnya maupun si cheek padnya. Nanti kita bakal lepas. Dan sekarang ya udah kita lepas sekarang aja, karena di helm ini sudah ada slot untuk speaker intercom. Sebelum gua lepas, di sini juga ada cover ABS. Nanti kita lihat detailnya seperti apa. Jadi ada cover ABS di balik si cheek padnya. Sekarang kita buka. Oke, udah kebuka semua. Pertama kita lihat si IPS-nya di sini. Untuk IPS-nya dia warna putih. Sebenarnya kalau misalnya kalian beli awal tuh dia ada cover di sini, ada furring itu, ada bahan mesh yang menutupi area putihnya di sini biar kelihatan. Cuman udah gue lepas waktu di jalan tadi biar nyari tahu impresi soal ventilasinya. Jadi gue lepas, dan setelah dilepas seperti ini. Cuman kalau misalnya yang penasaran, ini adalah bahannya. Kalau melihat lebih detail ya, ini bahan yang mengcover area IPS-nya. Kalau misalnya dipasang kurang lebih kayak gini, dia bakal menutupi area ventilasinya, makanya gue buka. Jadi gue buka aja untuk si cover mesh-nya di sini. Ada kanal udara, jalur udara, nggak terlalu menjorok ke dalam, cuman ada. Dan untuk si IPS-nya, sepenglihatan gue di sini, ini sebenarnya ya masih yang biasa aja, warnanya putih, bentuknya masih yang masih helm dengan harga itu 1000-an, rata-rata menggunakan IPS yang seperti ini bentukannya. Kelihatannya juga di oval shape juga, sesuai yang gua rasain. Cuman emang konstruksinya sepertinya emang khusus untuk ZR16, karena ada emboss juga di sini tulisannya ZR16 di situ. Tapi ada juga angka 15. Gitu. Jadi ini kurang lebih seperti ini untuk si IPS-nya. Yang menarik itu bagian si chin guard-nya di sini, karena di cover dengan cover ABS plastik gitu di sini. Dan ini rapih banget jadinya kelihatannya gitu dengan ada cover seperti ini. Dan juga ada slot untuk speaker intercom yang sudah tersedia juga jalur untuk si kabelnya di sini gitu, biar gak kejepit sama si cheek padnya. Jadi oke detailnya untuk area sini. Dan juga ada IPS di balik cover ini. Ada IPS lagi, ada styrofoam lagi. Jadi oke juga untuk faktor safety juga, dan juga untuk faktor mengurangi kebisingan gitu dengan adanya cheek pad atau IPS di bagian sini gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk si IPS-nya. Sekarang kita lihat padding-paddingnya. Ini untuk yang crown pad-nya, seperti yang gue bilang tadi, nih crown pad-nya cukup tipis untuk crown pad dari si JPR ZR ini. Warnanya abu dalamannya, dan mekanismenya bagian depan ini pakai klip-klip gitu, tinggal diselipin. Dan bagian belakangnya juga cuma diselipin doang nih, nggak ada kunciannya gitu. Umumnya seperti itu untuk yang menggunakan two pieces padding. Ini bagian cheek padnya. Cheek padnya panjang ke belakang karena dia tidak ada neck roll, jadi ini panjang untuk bagian si cheek padnya. Menggunakan 3 snap button, dan juga diselipin bagian bawahnya, dan ada velcro nanti dibalikan sininya biar nggak turun-turun gitu. Jadi ya ini ada cover juga untuk si telinga kita dengan speaker intercom. Cuman kalau misalnya tadi ruangannya sempit banget, kalau bisa pakai speaker ini bisa digunting aja biar tidak menempel ke telinga kita gitu. Jadi mengurangi kepadatan di area telinga, di antara telinga dan juga si speaker intercom kalau misalnya terpasang di helm ini gitu. Jadi mending digunting aja kalau misalnya nggak perlu, karena rata-rata juga speaker intercom sudah menggunakan busa lagi gitu kan ya. Jadi makin tebal, mending copot aja. Jadi kurang lebih seperti itu untuk detail-detailnya. Sekarang gue pasang lagi buat masuk ke conclusion. Jadi dengan harga yang cukup terjangkau, udah jelas harganya cuma 285.000 aja. Dan kebetulan gue dapat yang clear visor walaupun mesinnya yang smoke. Jadi helm ini sebenarnya secara fitment nggak ada yang spesial sih. Ini masih biasa banget buat teman-teman yang emang pernah ngerasain helm-helm dengan fitment yang meluk, yang beneran cover pipi, nge-cover tengkorak kepala. Mungkin pakai helm ini bukan pilihan yang tepat. Tapi buat teman-teman yang suka desain yang lebih aerodynamics dengan harga terjangkau, dan juga detail-detail yang cukup menarik juga gitu ya, dengan budget 200 ribuan, ya ini bisa jadi opsi sih, karena emang detailnya cukup baik, detail eksterior ataupun detail si interiornya. Jadi buat teman-teman yang tidak mengindahkan soal fitment yang perlu meluk banget atau gimana, mungkin helm ini bisa cocok buat teman-teman semua. Ya kurang lebih seperti itu review dari gue soal JPR ZR16 ini, JPR ZR16. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan ya seperti yang kata gue kemarin, 2025 lebih produktif, lebih kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.